Pancasila? Buat apa aku mikirin Pancasila? Karena Pancasila melindungi agama kita. Ya, agama kita semua. Jadi, semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Setiap orang berharga, setiap orang berarti, setiap orang sejajar loh. Jadi banyaknya suku, ras, agama, dan budaya adalah kekayaan. Indonesia yang satu, satu Indonesia. Pancasila mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan dan kebaikan kita bersama. Kita semua sama-sama berjuang mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, dan petunjuk arah bagi semua kegiatan hidup dan penghidupan bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini berarti semua sikap dan perilaku setiap rakyat Indonesia harus menjiwai dan merupakan pancaran pengamalan sila-sila Pancasila. Pancasila memang realitanya dekade setelah reformasi itu seolah ditinggalkan. Karena orde sebelumnya itu memang penanaman nilai Pancasila bagus tapi secara paksaan, dipaksa. Kemudian seolah-olah euforia politik itu dari ingin bebas akhirnya juga meninggalkan prinsip-prinsip Pancasila. Jadi memang benar kalau sekarang ini Pancasila menjadi tidak diperhatikan dalam kaitannya dengan kehidupan berpolitik, berbangsa, bernegara maupun kehidupan pribadi. Kalau bukan Pancasila utuh tidak utuh semacam itu tetap kan. Yang membuat tidak aman itu kan manusianya, kan orangnya. Kan orangnya tidak bisa mengamalkan Pancasila dengan baik. Sebenarnya orangnya, manusia Indonesia yang nggak bisa mengamalkan Pancasila. Ketika kita bicara tentang Pancasila, sebenarnya nilai-nilai itu masih relevan di kehidupan masyarakat gitu. Tapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang sering mengacukan nilai-nilai tersebut gitu loh, terutama dari aspek yang dalam skala mikro maupun skala makro gitu. Masyarakat masih menganggap Pancasila sebagai formalitas belaka, tapi pada realnya, pada fondasinya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu masih sangat relevan dan masih ada gitu. Remaja ini penting karena itulah yang akan melanjutkan estafeta generasi kita. Ini mengenai nilai-nilai Pancasila, yang pertama pendalaman dalam arti pendidikan dalam arti luas. Di samping pengetahuan-pengetahuan formal mengenai Pancasila itu betul-betul memang harus dipahami, mengerti, dipahami, kemudian tentu harapannya dipraktekkan. Nah, aspek praktek ini penting sekali, keteladanan. Remaja itu, kaum muda umumnya tentu mencari contoh. Masih muda, kita masih punya jalan panjang ya. Ayo kita sama-sama mengaplikasikan dan menerapkan apa yang disebut nilai-nilai Pancasila gitu, karena dari sila 1 sampai sila kelima itu benar-benar merepresentasikan apa itu wajah Indonesia gitu. Kalau misal dari teman-teman pemuda yang sendiri udah tidak menerapkan itu dengan baik, ya negara kita mau dibawa kemana gitu. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif
di dalam penyelenggaraan negara, yang merupakan like star bagi segenap bangsa Indonesia di masa-masa selanjutnya. Baik sebagai pedoman dalam memperjuangkan kemerdekaan, juga sebagai alat pemersatu dalam hidup kerukunan berbangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Nurul Aini Rahmawati. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa bisa diartikan bahwa nilai-nilai yang terdapat pada sila-sila Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa yang harus diyakini dan diwujudkan bersama. Lalu, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai pedoman dalam penerapan nilai dan norma di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai religius dan budaya bangsa Indonesia ini menjadi sebuah pedoman yang harus dipegang teguh. Ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam arti yang luas. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar untuk aktivitas negara. Setiap aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan dan diperuntukkan untuk kepentingan negara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai tersebut dijabarkan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap kepentingan. Yang kedua, ada Pancasila sebagai dasar perhubungan antar warga negara. Pancasila memberikan pelajaran dan makna dalam masyarakat yang berbeda-beda, latar belakang suku dan budaya, sehingga bisa menjadi acuan ketika ingin berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lainnya tanpa harus bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. 3. Ada Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila yang dijadikan sebagai ideologi dasar negara memiliki fungsi sebagai cita-cita dan tujuan bangsa yang harus diwujudkan. Selain sebagai cita-cita dan tujuan, Pancasila juga memiliki fungsi dan wewenang sebagai pemersatu masyarakat, sehingga dapat dijadikan solusi jika terjadi konflik atau masalah. 4. Ada Pancasila untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara. Kedudukan Pancasila yang sangat penting dalam tatanan negara Indonesia menjadi acuan untuk mengatur seluruh tatanan negara. Artinya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan sistem peraturan dan ketatanegaraan di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berlandaskan Pancasila. Yang kelima, ada Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila merupakan hasil gagasan para tokoh nasional dalam sidang perumusan dan menjadi perjanjian luhur bangsa ini. Para tokoh nasional bangsa merumuskan Pancasila sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dan menjadi perjanjian luhur yang harus dijaga sebagai warisan para intelektual bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Arofa Dewi dengan NIM 205060167. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pandangan hidup bagi suatu negara. Pandangan hidup sangat menentukan jalan hidup seseorang secara keseluruhan karena berkaitan dengan pola pikir dan prinsip hidup. Memiliki pandangan hidup adalah kodrat tiap manusia untuk dijadikan pendapat dan pertimbangan sebagai arahan, pedoman, pegangan, dan petunjuk hidup di dunia. Begitupun dengan suatu negara, dengan memiliki pandangan hidup, maka suatu negara memiliki acuan dalam setiap penyelenggaraan negaranya. Pandangan hidup menjadi elemen penting bagi suatu bangsa dan negara karena dengan adanya pandangan hidup,
akan terciptanya kehidupan bernegara yang teratur, aman, dan tentram. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian pandangan hidup. Yang pertama ada Kuncharaningrat. Menurutnya, pandangan hidup merupakan suatu nilai yang dianut oleh masyarakat tertentu dan dipilih secara selektif baik oleh individu maupun golongan dalam kumpulan masyarakat tersebut. Yang kedua, ada Suyadi MP. Suyadi menyatakan bahwa pandangan hidup merupakan sikap hidup, cita-cita, dan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Yang ketiga, ada Manuel Kaisiepo. Pandangan hidup adalah citra diri seseorang karena pandangan hidup merupakan cerminan aspirasi dan cita-citanya. Yang keempat, ada Abdurrahman Wahid. Menurutnya, pandangan hidup adalah rangkuman dari ideologi kultural dan berbagai sumber yang disusun menjadi serangkaian nilai oleh masyarakat. Pandangan hidup itu berasal dari 3 macam sumber. Di antaranya, yang pertama bersumber dari agama yang mutlak kebenarannya. Yang kedua, berupa ideologi yang disesuaikan dengan norma dan kebudayaan suatu negara. Dan yang ketiga, bersumber dari hasil renungan diri yang relatif kebenarannya. Selanjutnya ada isi pandangan hidup. Yang pertama ada konsep dasar. Konsep dasar dalam pandangan hidup merupakan pemikiran dasar yang mengandung gagasan tentang wujud kehidupan yang dicita-citakan. Yang kedua ada pikiran dan gagasan. Pikiran dan gagasan dalam sebuah pandangan hidup menjadi elemen penting untuk membentuk dan mengarahkan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan. Dan yang ketiga, ada kristalisasi nilai. Makna kristalisasi nilai dalam sebuah pandangan hidup bangsa adalah nilai yang diyakini kebenarannya. Sehingga nilai ini menimbulkan tekad serta keinginan untuk mewujudkannya. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pandangan hidup. Yang pertama yaitu menjadi kerangka acuan dasar. Pandangan hidup menjadi landasan dan acuan dasar yang dapat digunakan untuk menata kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Dengan adanya kerangka acuan dasar, yang jelas dan mendetail, maka suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan untuk memecahkan setiap masalah, termasuk untuk membangun suatu negara agar masyarakatnya lebih maju. Yang kedua, sebagai kontrol terhadap jati diri bangsa. Pandangan hidup mengandung dasar pemikiran yang mana terdapat gagasan serta cita-cita yang ingin diwujudkan. Gagasan tersebut dapat menjadi acuan untuk mengembalikan jati diri bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi yang lain. Yang ketiga, sebagai dasar dalam menentukan tujuan yang jelas. Dengan memiliki pandangan hidup, sebuah bangsa secara sadar akan mengetahui apa tujuan dan cita-citanya. Sehingga, gagasan dan pikiran-pikiran yang mendalam dapat dikembangkan menjadi suatu arahan dan petunjuk untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin diwujudkan bersama. Selanjutnya ada dasar hukum Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ada 3 sumber hukum yang menjadi dasar dan kekuatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Berita Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1946. Yang kedua, Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998. Yang ketiga, ada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, ada pedoman dalam menyelesaikan masalah. Pancasila bisa menjadi salah satu solusi untuk mengatasi setiap konflik yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga setiap masalah yang terjadi bisa dikembalikan lagi ke sumbernya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau belum.
Yang kedua, ada tata cara penyelenggaraan politik, ekonomi, dan sosial. Dalam setiap penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tentu harus memiliki acuan dasar. Acuan yang harus digunakan tidak lain adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat atau pandangan, maka bisa dikoreksi kembali kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, ada konsensus untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentu tidak terlepas dari prinsip dasar yang mengandung cita-cita dan tujuan yang harus diwujudkan. Tujuan yang tertuang dalam Pancasila disesuaikan dengan kepentingan rakyat dari Sabang sampai Merauke untuk pembangunan nasional yang merata. Dan yang keempat, berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama. Pancasila yang mengandung nilai-nilai persatuan dari kemajemukan bangsa Indonesia menjadi identitas nasional yang harus ditaati, sehingga meskipun berbeda-beda, semuanya harus tetap bersatu. Selanjutnya ada implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Di sini hanya ditampilkan 3 contoh, tapi saya akan menyebutkan 5 contoh. Yang pertama ada tidak memaksa pemeluk agama lain untuk memeluk agama yang dianut, dan tidak melakukan penghinaan terhadap agama yang tidak dianut. Intinya kita harus saling bertoleransi terhadap sesama manusia meskipun berbeda agama. Yang kedua, bersikap baik kepada siapa saja dan bersedia saling membantu dan tolong-menolong meskipun berbeda suku, budaya, bahasa, dan agama. Yang ketiga, menghormati dan tidak merampas hak orang lain secara paksa karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, tidak bersikap semena-mena kepada orang lain dan saling bertenggang rasa sebagai wujud pengamalan sila kedua. Dan yang kelima, memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah air yang tinggi meskipun sedang bersekolah maupun bertugas di negara lain. Kesimpulan dari penjelasan materi tentang fungsi dan peran Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa karena Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Pancasila juga mengandung nilai-nilai yang menjadikan perbedaan sebagai suatu persatuan.
Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sekian penjelasan materi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.